Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banoa Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 9 Agustus 2020. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Saat ini saya berada di Elmira, pusat oleh-oleh yang terkenal di Kota Banjarmasin. Seperti yang Anda lihat di belakang, saat ini terlihat berbagai olahan dari anyaman rotan, termasuk juga ada tangguh yang merupakan ciri khas dari Kota Banjarmasin juga. Oke, tidak hanya itu, di sini juga disediakan berbagai macam olahan tas yang bisa dijadikan oleh-oleh bagi pemirsa ataupun masyarakat luar daerah Kalimantan Selatan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana melakukan swab massal untuk 10.000 orang di seluruh kabupaten kota. Khusus Kota Banjarmasin, aksi swab massal akan diikuti sekitar 443 orang yang melakukan kontak erat dan suspek. Di samping itu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah rencananya akan melakukan swab massal pada pertengahan Agustus ini dengan jumlah kota 944 orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menindaklanjuti program swab massal di seluruh kabupaten kota pada pekan depan, Jumat 14 Agustus 2020. Khusus di Kota Banjarmasin, pelaksanaan aksi swab massal akan diikuti 443 orang. Jumlah itu terdiri dari 208 orang terindikasi dan 235 orang suspek. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil screening dan tracking Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin. Adapun terkait teknis pelaksanaannya, Wali Kota Ibnu Sina saat ditemui awak media mengaku masih akan berkoordinasi dengan tim gugus tugas dan juga Dinas Kesehatan. Sesuai ketentuan, pelaksanaan swab juga tidak dilakukan secara sembarangan, akan tetapi ditujukan kepada orang-orang yang dinyatakan telah melakukan kontak erat. Nanti ini didiskusikan dulu dengan Kadinkes dan juga tim gugus tugas, teknisnya seperti apa, kemudian apakah langsung sekaligus dilaksanakan atau kita minta sesuai dengan suspek dan probable Banjarmasin yang 443 sekian itu. Nah, kemudian sisanya menunggu perintah lebih lanjut. Sekarang itu kan ada ketentuan, swab itu tidak boleh langsung ketemu orang langsung di swab, enggak. Harus di tracking, kemudian kontak erat. Nah, ini yang harus di swab gitu. Kemudian termasuk juga tenaga medis, ya, tenaga-tenaga yang bersentuhan langsung dengan aspek pelayanan publik, mungkin bisa kita prioritaskan untuk pelaksanaan swab itu. Aksi swab massal ini dilakukan untuk menemukan kasus COVID-19 agar kedepannya angka sebaran virus tersebut tidak semakin meluas dan cepat terkendalikan. Mohail, Banjar TV. Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami perubahan status COVID-19. Sebelumnya berstatus zona oranye, kini menjadi zona merah. Ini karena adanya peningkatan kasus positif di daerah tersebut. Berdasarkan informasi terbaru, jumlah orang berstatus positif 179 orang, dalam perawatan 56 orang, sembuh 114 orang, suspek 6 orang, dan meninggal dunia 9 orang. Tim gugus tugas provinsi berencana mengadakan swab massal dengan sasaran 10.000 orang. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapatkan kuota 944 orang. Rencananya swab massal dilakukan pada pertengahan Agustus ini. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Hulu Sungai Tengah, Sakdilah, menyebutkan swab test akan menyasar masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Juga bagi ASN dan perkantoran, khususnya tenaga kesehatan. Iya, kami informasikan memang sesuai dengan yang dari Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya dari Satuan Gugus Tugas 19, memang HST masuk dalam latihan zona merah yang kemarin memang ada oranye, ada perubahan status karena
terkait dengan peningkatan kasus yang cukup signifikan di Hulu Sungai Tengah orang. Memang ada rencananya dari Satuan Gugus Provinsi mengadakan swab massal itu dengan sasaran jumlah 10.000 orang. Untuk HST kita dapat kuota kurang lebih sekitar 944 orang untuk yang swab, dan itu direncanakan pertengahan Agustus tahun 2020 ini dilaksanakan swab massal dengan sasaran yang pertama yang mereka mungkin kita anggap ada kontak erat dengan COVID-19 ataupun ada kelompok masyarakat yang rentan terhadap penularan COVID-19. Yang ketiga adalah mungkin sasarannya mungkin bagi ASN atau perkantoran ini memungkinkan aktivitas bergaul ataupun dengan orang-orang yang rentan terhadap COVID-19, terutama dari orang-orang dari sisi kesehatannya. Saktilah menambahkan yang terbaru saat ini, pihaknya telah mengirimkan 146 sampel swab ke laboratorium yang ditunjuk. Pihaknya mengajak masyarakat untuk terus patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Ahmad Rizky, Barabai, Banjar TV. Selanjutnya, usai mendapat bantuan alat PCR, kini Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Banjarmasin resmi mengoperasikannya. Selain itu, Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan juga meresmikan ruangan perawatan khusus COVID-19 di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Agung Budiono, hadir di Gedung Kompartemen Kedokteran Kepolisian Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Banjarmasin di Jalan Manggis, Kamis 6 Agustus kemarin. Perwira tinggi ini turut didampingi Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Komisaris Besar Polisi Dr. Erwin Zainul Hakim. Semuanya mengikuti syukuran beroperasinya Laboratorium PCR bantuan dari PT Pama Persada Nusantara. Turut berhadir Inspektur Pengawas Daerah Polda Kalsel, Kombes Pol Joko Purbo Hadijoyo, yang bersama tamu undangan memanjatkan doa agar wabah virus corona segera berakhir. Dipandu Kepala Rumah Sakit Bayangkara, Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Bambang Pitoyo, Wakapolda meninjau langsung laboratorium ini yang kemampuannya bisa memeriksa hampir 400 sampel per hari. Dengan hadirnya alat baru ini, diharapkan bisa mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk terus kondusifnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Ahmad Makhfur, Banjar TV. Usai rampung dibangun ruangan perawatan khusus ICU COVID-19 dan ruangan isolasi COVID-19, RSD Idaman Banjarbaru akhirnya diresmikan Jumat siang. Peresmiannya oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan, didampingi Direktur RSD Idaman, Dr. Endah Labati Silapurna. Hadir pula di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, HM Muslim, dan Kajari Banjarbaru, Andri Irawan. Menurut Dr. Endah Labati, ruangan perawatan tersebut mampu menampung 65 pasien. Selain itu, untuk ICU COVID-19 ada 8 ruangan dilengkapi ventilator dan alat kesehatan lainnya. Sedangkan untuk isolasi ada 29 ruangan. Pelayanan ICU COVID yang bertekanan negatif dengan jumlah tempat tidur sebanyak 8 bed, dilengkapi peralatan HEPA filter, ventilator dengan penggunaan pergeseran dana dak sebesar 6,9 M dan dengan peralatannya jadi total sebesar 8 M. Yang kedua, di lantai 2 yang kami buat sesuai standar ruangan perawatan COVID dengan 29 tempat tidur dengan fasilitas ruang perawatan, ruang pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium atau swab dengan dana APBD Kota Banjarbaru, dengan dana DID dari Banjarbaru, pergeseran dari PU. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan menegaskan, meski anggaran daerah menurun, namun Banjarbaru tetap bisa membangun ruangan yang sangat bermanfaat bagi penanganan COVID-19. Ditambahkannya, RSD Idaman juga mendapatkan bantuan alat mobile X-ray dari pemerintah Provinsi Kalsel, serta 2 buah ventilator dari Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19, Santiaga Uno. Kemudian yang bantuan yang ada 2 buah ventilator,
Itu biasanya saudara-saudara kita yang menderita atau terpapar COVID-19 itu arahnya memang mengalami gangguan pernapasan. Anak ini dibantu dengan salah satunya, ada beberapa macam sebenarnya alat bantu pernapasan ini, salah satunya ventilator. Tadi dibantu oleh Sandiaga Uno selaku Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu melawan COVID-19 2 buah. Rencananya akan ada 68 perawat yang akan ditugaskan di ruangan ICU dan isolasi COVID-19 tersebut. Rismana, Banjar TV. Pemirsa, Ketua DPRD Kota Banjarmasin menyebut di antara aturan baru administrasi kependudukan, yakni mempertegas tidak ada lagi sanksi denda bagi kepengurusan administrasi kependudukan. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menegaskan pelayanan pencatatan sipil dan administrasi kependudukan dengan terus melakukan inovasi agar bisa cepat selesai dan dikirim lewat kantor pos ke rumah warga. DPRD Kota Banjarmasin menetapkan Raperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan (Adminduk) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna. Penetapan payung hukum tersebut sebagai revisi atas Perda nomor 21 tahun 2014. Sebelumnya semua fraksi dalam pendapat akhirnya menyatakan dapat menerima serta menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada kesempatan itu, Wali Kota Banjarmasin bersama pimpinan DPRD Kota Banjarmasin menandatangani berita acara penetapan atas revisi Perda tersebut. Ketua DPRD Kota Banjarmasin menyebut di antara aturan baru administrasi kependudukan itu mempertegas tidak ada lagi sanksi denda bagi pengurusan administrasi kependudukan. Misalnya pembuatan akte kelahiran bagi anak usia di atas 1 tahun. Selain itu berharap dengan aturan baru ini makin mempermudah masyarakat dalam hal pembuatan administrasi kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan lainnya. Akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam urusan administrasi terhadap kependudukan di Kota Banjarmasin, mungkin seperti pembuatan akta kelahiran yang sudah umur anak tersebut yang lebih 2 tahun atau 1 tahun, itu tidak ada lagi proses administrasi yang panjang seperti sidang dan mungkin ada denda, itu kan sudah ditiadakan. Jadi kita berharap Perda ini pun tidak mempersusah masyarakat lah. DPRD akan mengawasi penerapan Perda ini dan meminta pemerintah kota segera melakukan sosialisasi agar tidak ada keluhan masyarakat, terutama terkait pelayanan. Murtasiah, Banjar TV. Lantaran sulitnya pembuatan kartu tanda penduduk elektronik bagi warga menjadi alasan dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan revisi atas Perda nomor 21 tahun 2014 yang pembahasannya sudah dimulai tahun lalu dan baru bisa ditetapkan pada tahun ini. Tujuan revisi itu sendiri untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menegaskan aturan baru tersebut sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan kantor pelayanan pencatatan sipil dan administrasi kependudukan terus melakukan inovasi dalam hal administrasi kependudukan agar bisa cepat selesai dan dikirim lewat kantor pos ke rumah warga. Dan ini bentuk inovasi dari pelayanan. Ditambahkan Ibnu Sina terkait seringnya terjadi keterlambatan dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik karena belangko KTP tergantung dari kiriman pemerintah pusat. Dengan disahkannya Perda tentang administrasi kependudukan ini, pelayanan kita di KTP, akta kelahiran, kemudian kartu keluarga, KIA, kartu identitas anak dan lain sebagainya itu sudah tidak ada masalah.
Kemudian kalau terkait dengan kelangkaan atau apa kekurangan belangko, ya itu hal yang tidak bisa kita hindari karena itu sifatnya dari pusat kirimannya. Hanya dalam suasana seperti ini harus ada inovasi-inovasi terkait dengan misalnya tahun ini kan kita melakukan inovasi di bidang kependudukan ini, administrasi kependudukan dikirim melalui pos, ya melalui pos kepada alamat yang bersangkutan dan itu sudah dilakukan kerjasama dengan Pos Indonesia. Murtasia, Banjar TV. Oke, nah pemirsa Banjar TV, ternyata di Elmera Aksesoris yang merupakan salah satu pusat oleh-oleh yang ada di Kota Banjarmasin, ternyata juga menyediakan berbagai macam kalung yang merupakan ciri khas dari Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu, di sini juga tersedia berbagai macam bantal yang bertuliskan berbagai tulisan yang mencirikan keberadaan Kota Banjarmasin, seperti yang tertulis di sini Floating Market. Nah, tidak hanya itu, di sini juga menyiapkan berbagai sandal yang juga bertuliskan Kota Banjarmasin. Oke pemirsa, tingkatkan standar RPH Basiri, tetaplah bersama kami.